Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Hidayati, mahasiswi Prodi PPKN Universitas Mataram. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan tentang kondisi Indonesia saat ini, yaitu antara dilema kesehatan dan dilema perekonomian. Pemerintah kita di Indonesia tengah menghadapi situasi dilematik dalam mengatasi krisis akibat pandemi COVID-19, yaitu dilema antara menyelamatkan nyawa rakyatnya dan menyelamatkan perekonomian rakyatnya. Jika berbicara kedua aspek ini, yaitu antara kesehatan dan perekonomian, keduanya sama-sama penting untuk menyelamatkan nyawa rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pengambil kebijakan kini menghadapi dilema, sebab mengintervensi satu sisi saja akan menyebabkan krisis semakin parah di sisi sebaliknya. Jika kita bayangkan, ketika pemerintah menerapkan kebijakan kesehatan yang ketat, maka akan terjadi resesi ekonomi yang cukup parah. Kebijakan ini dilakukan oleh negara-negara tetangga kita, yaitu Singapura dan Taiwan. Dengan menerapkan lockdown secara total, walhasil penyebaran virus dan tingkat kematian memang dapat dikendalikan. Tapi jika kita menerapkan kebijakan lockdown secara total, perlu kita pertimbangkan kembali dan perlu kita lihat bagaimana kondisi rakyat Indonesia yang akan ditimbulkan bagi masyarakat Indonesia. Yang mana kita ketahui masyarakat Indonesia sebagian besar menggantungkan perekonomiannya pada sektor perdagangan dan 55% rakyat Indonesia bekerja pada sektor informal. Sehingga kebijakan dengan menerapkan lockdown secara total saya rasa kurang tepat untuk rakyat Indonesia. Dengan kondisi perekonomian lemah, kemudian diterapkan kebijakan lockdown total. Sebaliknya, jika pemerintah menerapkan kebijakan kesehatan yang moderat, maka resesi ekonomi tidak akan terlalu dalam. Kebijakan seperti ini misalnya dengan tetap membiarkan pusat perbelanjaan, restoran, dan pasar rakyat tetap dibuka. Perekonomian tetap bisa berjalan, namun bisa dipastikan penyebaran virus akan semakin masif dan korban jiwa semakin banyak. Dengan ini, kita bersama-sama memikirkan jalan keluar bagaimana seharusnya yang kita lakukan untuk tetap memberikan kedua aspek, yaitu kesehatan dan perekonomian berjalan lancar tanpa menambah korban jiwa akibat penyebaran COVID-19. Di antaranya, yang dapat kita lakukan, tetap menggunakan masker di tempat-tempat keramaian, mencuci tangan, mengatur waktu untuk jam buka, restoran, pasar rakyat, dan pusat perbelanjaan, tidak menimbulkan keramaian, dan selalu menjaga kebersihan lingkungan, baik itu rumah dan tempat-tempat yang biasa kita tempati. Dengan cara ini, perekonomian dan kesehatan tetap berjalan lancar dan kesehatan masyarakat dapat terjamin. Selain itu, pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk mengantisipasi kasus dilema ini, agar kedua aspek ini tetap berjalan sebagaimana mestinya. Berada pada posisi dilema dan terus berjalan lancar sebagaimana mestinya. Di bidang kesehatan misalnya, pemerintah sudah memberikan peralatan bagi tenaga medis, pembuatan rumah sakit darurat, bahkan mengupayakan rumah sakit rujukan baik untuk masyarakat yang terdampak COVID-19. Sedangkan pada aspek ekonomi, pemerintah menyediakan bantalan-bantalan yang sekarang ini difinalkan disebut dengan program pemulihan ekonomi nasional, atau program PEN. Berbagai program pemulihan pada aspek ekonomi juga terus dilakukan pemerintah agar mereka tetap bertahan. Pemerintah menyiapkan dukungan bagi dunia usaha melalui koordinasi erat dengan Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan, dengan perbankan nasional untuk bagaimana sektor bisnis, sektor usaha, dan sektor perdagangan tetap bisa bertahan pada masa pandemi COVID-19. Berbagai program untuk mengatasi kondisi dilema pada aspek ekonomi ini, di antaranya memberikan dukungan insentif di bidang perpajakan, pengurangan lartas impor,
serta berbagai kebijakan dan relaksasi di sektor keuangan, sehingga pemerintah kita dalam konteks ini tidak mengalami dilema antara mengurus kesehatan atau mengurus perekonomian rakyatnya, agar kedua aspek ini tetap berjalan lancar di masa pandemi COVID-19. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.